saya ingin majelis ini lebih banyak ke interaktif soal dan jawab. Akan tetapi sebelum kita masuk tanya dan jawab, saya kasih sedikit menjelaskan pasal hal-hal yang berkaitan tentang ilmu kalam. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang itu salah paham tentang apa itu ilmu kalam. Ada orang jumpa saya cakap ilmu kalam itu ilmu yang hanya kalam, hanya bercakap. Banyak cakap maknanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu tidak perlu Anda belajar, banyak cakap gitu. Dikatakan ilmu kalam. Ada lagi ilmu kalam itu ilmu berdebat. Semua itu adalah tasawur, kesalahpahaman tentang hakikat daripada ilmu kalam, yang mana saya cakaplah, saya klaim dakwah bahwasanya ilmu kalam ini aqdum ulum islamiyah alal itlaq, ilmu yang paling tinggi di dalam Islam. Ilmu hadis tak boleh challenge ilmu kalam, ilmu fikih memerlukan ilmu kalam, ilmu tafsir pun memerlukan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam adalah akar dan basic daripada segala segala ilmu. Sebab itulah ilmu kalam juga dinamakan ilmu usuluddin. Ini kepentingan daripada apa? Ilmu kalam. Kalau masa banyak lain kali di majelis-majelis selanjutnya, mungkin saya boleh jelaskan hakikat hubungan daripada ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain. Hubungan ilmu kalam dengan fikih, hubungan ilmu kalam dengan lughah terinspirasi dan terdasarkan daripada banyak khilaf antara Basriyin dan Kufiyin atas dasar ilmu kalam dan ilmu aqliyah. Banyak sekali masail-masail lughawiyah terinspirasi dan terkesan dengan ilmu kalam. Ini klaim saya sendiri ya, mungkin buktinya pun sangat sedikit, tapi saya rasa kemenangan Basriyin atas Kufiyin karena majoriti nahwu, semuanya itu nahwul Basri, bukan nahwul Kufi. Nahwul Kufi ada di dalam kitab-kitab nahwul Basri. Kemenangan daripada nahwul Basriyin atas nahwul Kufiyin karena konsistennya mereka di dalam manhaj aqli, karena konsistenya mereka di dalam manhaj yang terbina di atasnya ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang lain. Wallahu a'lam. Apa sih sebenarnya ilmu kalam? Agar kita tidak ada saling curiga di sini. Karena banyak dituduh ilmu kalam itu ilmunya falsafah, ilmunya Aristoteles, ilmunya Aristotle. Apa ini orang kalam ambil akidah daripada apa namanya? Daripada Aristotle. Anda sering dengar kan? Apalagi yang menisbatkan diri mereka pada as-sunnah, kepada salafi, kepada Ibn Taimiyah, selalu menuduh ilmu kalam ini ilmu-ilmu yang terinspirasi daripada falsafah. Antum ini ambil akidah daripada akal, dan macam-macam lah tuduhan-tuduhan. Hakikat daripada ilmu kalam kita tidak akan mungkin mengetahui hakikat ilmu kalam itu sendiri lebih baik daripada kita melihat definisi definisi ilmu kalam daripada mutakalimin itu sendiri. Di antaranya adalah saya tulis di sini ada dua definisi ilmu kalam yang saya ambil. Satunya definisi daripada seorang ulama namanya As-Samarqandi dalam kitab beliau As-Sahaiful Ilahiyah, dan yang kedua adalah definisi daripada Al-Imam Ad-Duddin Al-Uji dalam kitab beliau Al-Mawaqif yang disyarahkan oleh Sayyid Syarif Al-Jurjani. Sengaja saya ambil Sayyid Syarif Al-Jurjani karena beliau itu Sayyid, sekarang cakapnya Habib, untuk menyindir sekejap, untuk saya nak cakap bahwasanya ahli bait juga mutakalimun. Adapun ada beberapa ahli bait yang tidak mutakalimun, itu adalah manhaj bagian daripada ahli bait. Jadi tidak ada ilmu kalam ini tidak dikhususkan untuk fulan atau alat. Itu semua ilmu yang semua orang yang muslim bisa mempelajari ilmu kalam. Apa definisi daripada ilmu kalam itu? Didefinisikan oleh Al-Imam Ad-Duddin Al-Uji, ilmun yuqtada ma'ahu ala isbatil aqwaid diniyah bi iradil hujaj wa daf'i syubhat. Ini adalah definisi yang paling terkenal di dalam ilmu kalam. Adalah sebuah ilmu. Dengan ilmu itu Anda mampu untuk membuktikan akidah-akidah atau mafahim kuliah di dalam agama. Anda membuktikan akar-akar agama. Karena Islam mempunyai akar, yang mana akar ini kita kenal dengan nama al-ma'lum minad din bid-darurah. Ini adalah akar agama.
Apa Habib contohnya? Contohnya Allah itu ada, akar ada. Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman, akar agama. Ada yang namanya hari kiamat, akar agama. Allah mempunyai sifat iradah, akar agama. Allah bukan jisim, akar agama. Ini adalah akar-akar agama yang ilmu kalam tugasnya menjelaskan apa itu, kemudian membuktikan kebenarannya. Membuktikan kebenarannya. Di sini letak titik perbedaan antara kita dan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain selain Islam banyak tidak menggunakan isbat, tidak membuktikan kebenaran agama mereka, tidak membuktikan akar daripada klaim-klaim agama mereka. Ada yang Tuhan saya 3, Tuhan saya ada banyak. Oke, dalil aklinya apa? Karena akal tidak bisa membuktikan klaim itu, maka mereka ambil jalan lain dengan apa itu? Perasaan. Saya rasa ini benar. Oke, Anda rasa itu benar, saya rasa itu salah. Yang benar rasa saya atau rasa Anda? Kan tidak bisa kita semacam itu kan? Karena rasa itu saya kira apa ya? Nisbi, apa nisbi? Aywa, dia subjektif, relatif. Ya, ini nasi lemak menurut Anda sedap, menurut abang saya tak sedap. Saya kira itu relatif, itu tuh relatif, karena itu adalah apa namanya rasa. Begitu pula, menurut saya agama ini benar, loh iya. Dalilnya apa? Kita di dalam Islam mempunyai satu ilmu yang mengcover masalah dalil kebenaran Islam. Kita namakan ilmu kalam. Setelah kita membuktikan kebenaran Islam tidak mesti kebatilan agama yang lain. Anda kenapa paham itu? Jadi Islam benar. Apakah Nasrani benar atau salah? Itu tidak bisa dibuktikan hanya Anda membuktikan kebenaran Islam. Karena Islam benar, Nasrani benar, secara bahasa juga bisa dikatakan Islam benar. Jadi kalau ada zaman dan Ainuddin datang, saya mengatakan zaman datang. Bukan maknanya Ainuddin tak datang. Saya hanya mengatakan zaman datang. Saya hanya mengatakan Islam benar dengan dalil. Belum tentu maknanya selain Islam itu salah. Karena itu ilmu kalam mempunyai sisi yang lain, membatalkan akidah selain akidah Islam. Memang ada dua sisi. Satunya sisi itsbat, satunya sisi raddu syubhat. Ada beberapa kelompok yang fokus raddu syubhat saja. Wujudi tak betul, Salafi tak betul, liberal tak betul. Ada semacam itu. Ada sebagian daripada ilmu kalam. Ada lagi yang hanya menjelaskan paham-paham agama dan membuktikan kebenarannya. Sebagian daripada ilmu kalam. Tapi ilmu kalam yang hakiki mesti terbina, tersusun atas dua hal ini. Setelah kita memahami ilmu kalam ini definisi daripada apa? Ad-Din Al-Iji. Kalau kita melihat As-Samarqandi, definisinya lebih simpel. Hanya ilmu yang membahas tentang zat Allah, sifatnya wa ahwalul mumkinat, keadaan manusia di dalam dunia dan akhirat. Bas, ada huwa ilmu kalam. Apakah ilmu semacam ini bid'ah? Loh, Habib, di sahabat tidak pernah belajar ilmu kalam. Loh iya, namanya ilmu kalam memang tidak ada. Tapi membuktikan kebenaran akidah ini bukan sahabat saja. Nabi pun membuktikan kebenaran akidah. Bagaimana Nabi berdebat di dalam Al-Quran pun, tengok bagaimana kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan kaumnya. Ini semuanya adalah contoh-contoh, sampel-sampel dari praktikal ilmu kalam yang ada. Bahkan Rasul di fase Mekah 13 tahun itsbatul akidah, membuktikan kebenaran akidah Islam. Jadi 13 tahun Rasul itu hanya fokus kepada apa? Ilmu kalam. Hanya fokus kepada itsbatul akidah. Mungkin namanya bukan nama ilmu kalam. Kita jangan tertipu dengan nama.
tolak ukur yang benar bukan namanya, tapi maknanya. Tapi apa? Artinya. Itu kalau kita memang nak benar-benar menyelam di dalam ilmu. Saya kira cukup sesimpel ini ilmu kalam, agar kita ini tidak saling tuduh. Ilmu kalam ini tak ada, ilmu kalam ini bid'ah. Anda cakap namanya bid'ah atau maknanya bid'ah? Yang tidak boleh maknanya yang bid'ah. Apakah di zaman sahabat tidak ada hal-hal yang berkaitan tentang isbatul aqaid atau membatalkan syubhat? Tugasnya Rasul hakikatnya adalah dua perkara ini, isbatul aqidah wa raddu syubhat wa difatul anbiya. Karena itu setelah Nabi tidak ada, diwariskan tugas ini kepada para ulama. Pasti tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang disembunyikan daripada ilmu kalam. Saya berkali-kali, saya itu dengan murid-murid saya yang senior atau yang tak senior, di dalam ilmu kalam tidak ada sembunyi, tidak ada, semuanya jelas. Semuanya jelas. Kita diwajibkan di dalam mutakalimin sebagai mutakalimin untuk menggunakan lafaz-lafaz yang jelas untuk menjelaskan akidah. Kenapa? Karena akidah ini jika tidak dijelaskan dengan lafaz yang jelas dan makna yang jelas, orang boleh salah paham. Ada jalan yang panjang tapi jelas lebih baik daripada jalan yang singkat tapi tak jelas. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sedikit sampai sini tentang apa itu ilmu kalam.